Yakti setengah sangking, ibu yakti setengah sangking, pira-pira utusan. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah sebagian dari utusan Allah. Jadi hadis suratu Makiyatun. Ini surat ini yaitu surat Makiyah. Surat Makiyah itu surat yang jatuh sebelum Kanjeng Nabi hijrah. Itu surat Makiyah. Dan sebab turunnya ayat ini wasababu nuzuliha annal kufara qalu inna Muhammadan laisa binabiyyin wala mursalin bal wa yatimu Abi Thalibin wa ma dhahaba ilal Makkata ilal maktaba wa ma ta'allama al ilma minal muallimi fa kaifa yasiru nabiyyan. Jadi sebab turunnya ayat ini itu karena ada ucapan orang-orang kafir. Orang-orang kafir mengucap ini. Mengucapnya mengucap Muhammad itu tidak nabi. Muhammad itu tidak nabi. Bahkan tidak utusan. Tetapi Muhammad itu anak yatimnya yang diasuh Abu Thalib. Karena Nabi itu ditinggal ayahnya waktu umur 6 tahun ditinggal ibunya. Tapi kalau ditinggal bapaknya masih waktu di kandungnya. Terus itu tidak nabi itu juga tidak utusan, tetapi anak yatim yang diasuh oleh Abu Thalib pamannya. Wa ma dhahaba ilal maktabah, dan dia tidak pernah sekolah, tidak pernah ngaji, juga tidak pernah sekolah. Ini ucapannya orang kafir. Wa ma ta'allama al ilma minal muallimi fa kaifa yasiru nabiyyan, dan dia juga tidak pernah mengaji, tidak pernah berguru kepada orang-orang yang mempunyai ilmu. Nah, terus bagaimana yasiru nabiyyan, bagaimana itu Muhammad bisa menjadi nabi? Wong ora tahu sekolah, tidak pernah sekolah, tidak pernah belajar, tidak pernah ngaji, masa jadi nabi? Makana al-kufaru musiruna fil inkari, dan terus orang kafir itu mengingkarinya. Tetapi faradallahu ta'ala qaulal kufari wa anzala hadis surah, dan Allah menolak ucapan-ucapan orang kafir dengan menurunkan ayat ini, yaitu wal Qur'anil Hakim, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Nah, ini yang dari Allah, demi Al-Qur'an yang bijaksana, sesungguhnya engkau Muhammad adalah sebagian dari utusan. Wa syahida bidzati al-jalili ala risalati wa nubuwati faqala ya Muhammad in ankarul kufara risalataka fala tahtamma bidzalika ana asyhadu innaka laminal mursalin. Dan Allah lah yang menyaksikan dirinya sendiri dengan zatnya sendiri atas keutusnya Nabi Muhammad dan atas kenabiannya Nabi Muhammad. Seraya Allah berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, jika orang-orang kafir itu mengingkari kerasulanmu, keutusanmu, maka engkau janganlah susah. Ana asyhadu, saya sendiri yang akan menyaksikannya. Jadi iki kerasulane Kanjeng Nabi niki, keutusan Kanjeng Nabi yang menyaksikan Allah sendiri. Jadi tidak orang lain. Inna kalaminal mursalin. Falamma kana jadi surah dalatan wa syahidan ala risalati fala jarama innaha syarat qalbal Qur'an. Dan ketika surat ini menunjukkan dan menyaksikan bahwasanya menunjukkan kerasulan Nabi, keutusan Nabi, maka surat ini langsung menjadi qalbul Quran. Mulakno ning-ning
yasinan, sithik-sithik yasinan. Karena apa? Yasin itu menjadi qalbul Quran. Jadi atine Quran kuwi yasin. Jadi setiap sesuatu pasti ada qalbulnya, qalbun. Inna dawuh Kanjeng Nabi kama qala alaihi salam inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani yasin. Wa man qaraha katabahu lahu qira'atal Qur'ani asyara marratin. Setiap sesuatu itu ada hatinya, ada jantungnya. Ya. Manusia ada hatinya, ada jantungnya. Terus motor ada sing luwih penting, kok nek ora ana kuwi ora iso mlaku. Busi ta apa? Ana kunci kontak. Kontak. Nah, iki artine sing ndi? Motor artine sing ndi? Manusia ada hatinya juga. Dan setiap sesuatu ada hatinya, ada qalbunya. Seperti Al-Qur'an ini. Terus barang siapa membaca Al-Qur'an, membaca surat Yasin, maka pahalanya sama dengan membaca 10 khataman Quran. Jadi baca kayak gini tadi sama saja membaca 10 khataman Al-Qur'an. Pahalanya seperti itu. Wa kama qala alaihi salam innallaha ta'ala qara'a surata Yasin wa taha qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi alfai amin. Dan Allah pun juga membaca surat Yasin, surat Toha sebelum bumi ini diciptakan selang 2000 tahun. Jadi 2000 tahun Allah membaca surat Yasin dan Toha. Terus kemudian 2000 tahun baru Allah menciptakan bumi dan langit. Falamma sami'at al-malaikatu qalu tuba li ummati Muhammad nazala alaihim hatani suratani. Dan malaikat ketika mendengar surat Yasin itu, wah bejo banget bagi umat Muhammad. Sak bejo-bejone, sak jor-jorse pokoke. Napa kok bejo? Mergo diturunake ayat iki sing rupane surat Toha mbek surat Yasin. Wa tuba liman tahama bima tuba li alsinati takalama bima. Dan beruntung banget bagi orang yang hafal Yasin, selalu menjaga surat Yasin. Dan beruntung banget bagi lisan yang selalu membaca surat Yasin. Makama qala alaihi salam inna ahlal jannati la yuqra'u syai'an minal qur'ani illa Toha wa Yasin wa suratar rahman. Dan besok di surga itu ahli surga itu tidak membaca sesuatu apapun, tidak membaca kecuali hanya surat Yasin dan Toha dan surat Toha dan surat Ar-Rahman. Jadi ahli surga besok macane surat Yasin, surat Toha dan surat Ar-Rahman. Gitu. Wa kama qala alaihi salam ayu muslimin wa muslimatin qura'a indahuma surat Yasin wa huma fi sakratil maut nazala alaihima bi adati kulli harfin asru amlakin. Jadi hadis Kanjeng Nabi, dawuh Kanjeng Nabi, setiap muslim laki-laki atau perempuan jika dibacakan Yasin di sandingnya, dan keduanya itu dalam keadaan sakaratul maut. Mulakno arek ana mati kae diwacake Yasin. Nah menapa diwacake Yasin di sini? Nazala alaihima bi adati kulli harfin asru amlakin. Jadi setiap hurufnya itu menjadi 10 malaikat. 10 malaikat. Jadi ana maca Yasin, langsung 20 malaikat turun. Wal Quran berarti wawu alif lam qaf ra an, lagi satu hurufnya 10 malaikat. Lah apa kuwi 10 malaikat? Yaqumuna baina aydihima sufufan yusalluna alaihima wa yastaghfiruna lahuma wa yashhaduna lahuma wa yattabi'una jazanatahuma. Jadi apa? Berdiri di hadapannya orang yang mau saratul maut itu
dengan keadaan berbaris. Terus memintakan rahmat kepada Allah, memintakan ampunan kepada Allah, memintakan ampunan kepada orang yang mau sekarat itu toh kepada Allah. Wasyaduna haslahuma, dan menyaksikan ketika dimandikan. Wayat tabiuna zayatahuma, dan mengiringi jenayahnya. Jadi beribu-ribu malaikat menyaksikan orang yang sakaratul maut. Sama qala alaihi salam aksiru qira'ata hadhihi surah fa inna fiha khasa'isa katsiratan. Hatta qila fi syarhi hadzal hadis innal za'ida qara'a bi huduril qalbi asbahullahu min fadlihi. Dan Kanjeng Nabi mengatakan, perbanyaklah kamu membaca surat Yasin. Karena apa? Karena di dalamnya ada kekhususan khosois. Yang pertama, banyak kekhususan itu. Sehingga dikatakan di syarah hadisnya bahwasanya orang yang lapar saja ketika baca Yasin dengan hudurul qalbi, hatinya hadir khusyuk, ingat kepada Allah, asba'allahu min fadli. Terus Allah memberikan kekenyangan. Jadi wong sing ngeleh kae maca Yasin dengan hudurul qalbi, artine hudur, ingat kepada Allah, maka Allah akan memberi kekenyangan. Itu kenyang dhewe, ora mangan wareg. Karena dalam pemberian anugerah Allah. Wa in qara'aha al-khaifu adhaballahu husnahu wa khaufahu. Dan bagi orang yang takut dalam keadaan apa, wedi ning ndi pas perjalanan laut maca Yasin. Bagi orang yang takut ketika membaca Yasin, adhaballahu ta'ala husnahu. Allah menghilangkan kesusahannya dan ketakutannya itu. Wa in qaraha al-faqiru khalasa min dainihi. Jika dibaca orang yang mempunyai banyak hutang, maka Allah akan melunasinya. Nah, itu ini Yasin, makanya sidik-sidik Yasinan. Sidik-sidik Yasinan. Pentingnya kayak gitu. Wa idza qara'aha dzul hajati qadallahu ta'ala hajatu. Dan barang siapa yang mau memiliki hajat, mau hajat apa, baca surat Yasin, maka Allah qadallahu ta'ala hajatahu, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Waman qara'a fi subhi yakunu fi amanillah. Dan barang siapa membaca di pagi hari, maka Allah akan memberi keamanan ilal masai, sampai sore. Wa fi ai baladin, jika surat Yasin itu dibaca di dalam kampung-kampung, di negara, idza tuliyat, dibaca wafusirat atau ditafsiri, dimaknai seperti ini, maka rafa'allahu ta'ala anhum al-bala, Allah akan menghilangkan bala wal qahta, dan kekeringan. Jadi musim kemarau yang panjang itu akan dihilangkan oleh Allah. Wal hula, dan larang pangan. Jadi beras kok dadi murah, nak durung do Yasinan kabeh. Ora malah dadi larang. Wah, mergone dadi larang ora tau Yasinan iki. Dan ini tenan katanya. Rafa Allah taala anhum al-bala'a wal qahta. Allah menghilangkan bala, menghilangkan qahta, kekeringan musim kemarau yang panjang. Wal hola, hola itu larang pangan, longko pangan, beras dadi larang ora tau Yasinan mergane. Kudune hola, larang pangan dihilangkan jadi murah. Wa taun, dan penyakit taun. Wal wabah koyo corona, wal maradul lan lara bihur matiha, sebab kemuliaan surat Yasin. Ya, jadi nak diwaca iki faedahe gede surat Yasin ini. Waman qara'a fil laili yakunu ahluhu fi amanillah. Dan barang siapa membaca surat Yasin di malam hari, maka keluarganya akan dilindungi oleh Allah. Jadi
ana santet-santet ora iso mlebu. Pentingnya surat Yasin. Aman kabeh. Gawe wiridan, gawe amalan-amalan untuk melindungi kekebalan kita itu dengan surat Yasin ini penting. Makanya surat Yasin kalau disarang di Pondok Al Anwar itu Yasinan sehari bisa 5 kali, 6 kali, 7 kali, ya, bisa 2 kali, 3 kali, pokoknya wiridannya Yasin itu. Nah dibaca malam, maka Allah akan memberi keamanannya sampai ila subuh, sampai subuh. Wa idza quri'at 'alal mayyiti khaffafat anhu adzabal qabri in kana min ahlil adab. Lah napa sithik-sithik yasinan, wong mati yasinan. Lah napa no yasin apa wong mati diwacake yasin? Mergo bisa meringankan azab kubur. Ya. Wa idza quri'at 'alal mayyiti, jika surat Yasin dibacakan kepada orang yang meninggal, khaffafat anhu adzabal qabri, maka surat Yasin akan meringankan adab kubur. In kana min ahlil adab, jika mayitnya itu ahli adab. Nah, lana wa illa fayakunu, lana orang ahli adab ya fi rauhihi wa rahatihi, dia akan menjadi penghibur, dan bisa menjadi istirahat enak-enak ning kono rohah, mergo dikancani surat Yasin. Ziyadatan ronabi ya annal qabra, karena sesungguhnya kubur itu raudhatun, tamanan min riyadil jinan, dari beberapa tamanan surga. Ya iso dadi awfratun, utawa menjadi jurang min hufarin niran, dari beberapa jurang neraka. Jadi tinggal amale. Nah amale apik yo ning kono ya iso dadi min riyadil jinan, dari termasuk dari taman-taman surga. Ning kono enak. Nah, engko nek diwacokke ana anak kok gelem macokke Yasin maring wong tuwane, kok nek wong tuwane ahli adab, kok iso meringankan adabnya. Tapi nek wis ning kono wis ahli kesaenan, ning kono tambah dadi penghibure orang yang ahli amal kebagusan, amal soleh, ya kayak gitu. Nah niku ingkang kula saged sampaikan iki tentang surat Yasin. Tafsir surat Yasin niku penting sekali dibaca. Kalau bisa ya tiap pagi subuh biar menjadi aman, mulai dari pagi sampai sore. Nah sore dibaca lagi engko biar Allah memberi keamanan sampai sore itu sampai pagi lagi. Nah itu, atau banyak banget ini kalau dibaca di kampung-kampung sini engko bisa dihilangkan balak-balaknya tadi, balak dan taun. Ya ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Amin. Semoga dipaham, bisa diamalkan. Amin. Ya. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.